Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apakah pada hari ini ada yang tidak masuk? Ada tidak? Ada. Kalau boleh tahu siapa? Tiffany. Tiffany. Ya mungkin ada yang tahu kenapa tidak masuk Tiffany? Siswi sekalian, tentunya biar kita tidak bosan, tidak jenuh ya, tidak suntuk, kita akan melakukan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Mungkin ada lagi tepuk semangat yang lain, ada lagi tidak? Masih ingat? Tepuk semangat. Nah, siswa-siswi sekalian, pada hari ini kita akan belajar mengenai kecerdasan artifisial ya, pemanfaatan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan ya. Kalau kalian pernah mendengar kecerdasan buatan biasanya ada di apa? Salah satunya Di internet. di internet ya, di internet itu atau sekarang istilahnya AI, intelijensi artifisial ya, atau artificial intelligence ya. Kita hubungkan dengan mata pelajaran IPAS tentang sistem pencernaan tubuh dan sistem peredaran darah ya. Nah, tapi sebelumnya Bapak ingin bertanya, kenapa ketika kita berolahraga itu jantung kita berdetak dengan cepat? Sepak. Mana dulu ini? Oh boleh, silakan Naila. Kenapa? Karena kita bergerak terlalu cepat. Karena kita bergerak terlalu Cepat. Oke, bukan. Ada Aji ya? Aji ya? Ya Pak. Ya Aji kenapa? Karena kecapean. Karena Kecapean. kecapean. Ya. Selanjutnya, ada yang tahu mungkin? Kenapa kalau kita lapar itu kalau sebelum makan kan lapar ya perut kita ya? Ya. Itu kenapa perut kita berbunyi kenapa? Kenapa? Oh iya? Karena perut kita kosong. Karena perut kita Kosong. kosong, iya. Ada lagi? Ya? Karena kekurangan energi. Karena kekurangan Energi. energi. Itu Pak berhubungan kalau yang tadi jantung itu dengan peredaran darah ya. Kalau perut itu salah satunya dengan pencernaan tubuh kita, organ pencernaan tubuh kita ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial ya, dengan mata pelajaran IPAS terutama sistem pencernaan tubuh dan sistem peredaran darah. Yang mana tujuan pembelajarannya adalah kalian peserta didik ya, itu dapat menghubungkan berpikir komputasional ya. Sistem berpikir komputasional dengan sistematis dan efisien pada mata pelajaran IPAS. Yang mana di sini Bapak hubungkan dengan sistem pencernaan dan sistem peredaran darah. Juga peserta didik memahami potensi, manfaat dan tentang penggunaan AI pada mata pelajaran IPAS. Ya, AI itu salah satunya banyak ya. Ada WhatsApp, YouTube, Facebook itu salah satunya adalah macam-macam AI salah satunya ya, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Di sini Bapak ada video ya. Coba kalian simak baik-baik. Tahukah Anda fakta seputar anemia? Anemia. Tapi apa sih sebenarnya anemia itu? Anemia adalah kondisi kekurangan sel darah merah. Kenali gejala
gejalanya? Pusing berkunang-kunang, kurang bergairah, lemas dan lesu, muka terlihat pucat, ketika jantung berdebar lebih cepat dan daya tahan tubuh menurun. Bagaimana mengatasinya? Konsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Olahraga teratur setiap hari. Istirahat yang cukup. Tentang apa ini? Anemia ya. Kalau anemia biasanya menyerang sistem pencernaan tubuh atau sistem peredaran darah. Apa yang terjadi pada tubuh manusia ketika terkena penyakit anemia? Ini dulu ada. Lemah? Selanjutnya? Pusing kunang-kunang ya banyak. Nggak usah ketawa, nggak terjadi ya. Penyakit apa? Sakit perut, diare ya. Diare itu menyerang apa? Menyerang sistem pencernaan, ya. Perut, di dalam perut ada apa? Ada lambung, ada usus ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita memakan makanan yang kotor? Sakit perut ya. Kita beli makanan contohnya goreng pisang, dari tangan jatuh ke bawah kotor, langsung aja dimakan, nah, itu akan menyebabkan sakit. Kemudian mengambil apa tadi di video? Mengambil stroberi tanpa dicuci terlebih dahulu, langsung dimakan, itu bisa menyebabkan sakit perut ya, atau menyerang sistem pencernaan. Kemudian sebelum makan juga kalian semua harus mencuci tangan, gitu ya. Bapak akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan dan sistem sistem peredaran pada manusia ya. Pencernaan dan peredaran darah serta cara menjaga kesehatannya ya. Nah, yang ini namanya sistem peredaran darah manusia ya. Yang pertama ada arteri pulmonari, ada arterial, kemudian vertikal kanan ya. Kemudian ada vena pulmonari atrium kiri, vertikal kiri ya. Nah, ini yang sebelah kiri ini adalah sistem peredaran darah manusia. Sebelah kanan ini ada mulut ya, mulut itu masuk sistem pencernaan ya. Kemudian ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, kemudian ada usus besar dan ada anus, gitu ya. Kita lanjutkan. Apa itu sistem pencernaan dan sistem peredaran darah manusia? Nah, sistem pencernaan pada manusia adalah sistem organ yang berfungsi untuk mencerna makanan. Dan apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Nah, sistem peredaran darah pada manusia adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Peran sistem pencernaan manusia, yang satu mengubah makanan menjadi nutrisi. Jadi makanan yang kalian makan ya,
itu diubah menjadi nutrisi. Selanjutnya menyerap nutrisi ke dalam darah. Nutrisi tersebut itu menyerap ke dalam darah. Peran sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya, mengangkut karbon dioksida untuk dikeluarkan. Organ sistem pencernaan dan organ sistem peredaran darah. Untuk organ-organ sistem pencernaan pada manusia adalah yang pertama mulut, yang kedua yang ketiga lambung, yang keempat yang kelima dan yang keenam peredaran darah manusia. Yang pertama yang kedua pembuluh darah, yang ketiga gangguan-gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang satu penyakit mah? Kalau yang sudah telat makan dituliskan terkena penyakit mah. Yang kedua diare. Tadi ada di video ada? Nah, diare itu salah satunya makan darah. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama hipertensi. Ada lagi hipotensi. Ada lagi penyakit jantung koroner. Yang kedua jaga kesehatan sistem peredaran darah manusia. Cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia yang pertama apa? Konsumsi makanan rendah garam dan lemak. Yang kedua cek tekanan darah dan kolesterol secara berkala. Ini Bapak memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial ya. Salah satunya menggunakan Canva, kemudian Bapak ubah ke PowerPoint. Ini sudah dibentuk ya kelompoknya ya? Sudah ada ya? Nah, coba kalian tuliskan kemudian organ-organ yang terdapat pada sistem pencernaan manusia dan tuliskan organ-organ yang terdapat pada sistem peredaran darah manusia. Silakan ditulis satu lembar, satu kelompok ya. Silakan. Bisa sistem pencernaan dulu, silakan. Kalau sudah ditulis organ-organ pencernaan, kemudian tulis organ-organ yang terdapat pada sistem peredaran darah ya. Kalian sudah sarapan ya? Sudah ya? Apa saja? Silakan. Perwakilan dari kelompoknya ke depan untuk menyebutkan organ-organ sistem pencernaan dan sistem peredaran darah. Boleh? Kelompok berapa ini? Kelompok satu silakan ke depan. Sistem pencernaan manusia apa saja organ-organnya? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum. Ya, rektum ya. Rektum anus. Kemudian kalau sistem peredaran darah apa saja? Jantung, paru-paru, sel-sel darah. sel-sel darah. Ya, tepuk tangan. Kelompok satu. Ya. Di sini kita bahas mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial yang berhubungan yang dihubungkan dengan sistem pencernaan manusia dan sistem peredaran darah. Siap dimulai? Oke. Kelompok mana dulu silakan? Satu orang, kelompok satu boleh, satu orang maju ke depan. Di satu kotaknya, kotak nomor berapa bebas?
cabaknya. Dicabak, sentuh. Sentuh, diam. Buat dibuka, diam. Nah, coba baca. Salah satu gangguan pada pencernaan manusia adalah. Coba cari mana. Sentuh. Oh, itu ya. Oke. Ya, selanjutnya kelompok mana? Oke. Oke. Basta, nggak apa-apa. Saya juga nggak apa-apa ya. Sok, betul. Ini bermain. Sok, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Sok, kelompok 2. Sok, boleh silakan. Ini berhubungan dengan sistem pencernaan dan sistem peredaran darah manusia. Tidak jauh dari sana. Silakan. Ini Bapak menggunakan aplikasi Wordflow, gitu ya. Salah satu kecerdasan artifisial. Oke, silakan. Sentuh yang lama. Kotak mana? Sentuh yang lama. Oh, 2 ternyata. Oke, 2. Oke, baca. 1. Cara menjaga sistem pencernaan manusia apa? Coba sentuh. Mana? Oh, oke. Iya. Untuk kelompok 2 ya. Selanjutnya kelompok 3 atau kelompok 4? Oke, siapa? Bebas. Oh ya, Mama Dasmi, silakan depan. Mama Dasmi, sentuh yang lama ya. Mana? Sentuh. Oh, 1. Baca. Salah satu organ yang terdapat pada sistem peredaran darah manusia apa? Salah satu organ. Coba benar 3. Oke. Ya, masih ada 2 kotak. Kelompok mana? Silakan. Yang belum? Dan di atas silakan ke depan. Satu yang lama ya. Tinggal 3 dan 5. Kotak mana dulu? Oh, 3 ya? Oke, 3. Salah satu organ terdapat pada sistem pencernaan manusia yaitu mulut, darah, tulang, rambut. Coba. Tidak. Oke. Nih. So, duluan siapa nih? Kotak nomor 5. Coba. Oke. Nomor 1 Aji. Satu yang lama, silakan. Iya. Mana? 5 ya. Baca. Salah satu gangguan pada sistem peredaran. Salah satu gangguan pada sistem peredaran darah manusia adalah coba di waktu anemia, diare, rematik. Iya, coba. Benar tidak? Iya. Berarti kalian sudah mengerti ya? Semua pertanyaan dijawab dengan benar dalam waktu. Nah, di sini poin-poin penting yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, kalian semua harus bisa menjaga sistem organ-organ, sistem pencernaan tubuh dan sistem peredaran darah. Selanjutnya kalian juga itu jangan jorok ketika mengonsumsi makanan ya. Nah itu ya, harus sering atau harus menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya kalian harus mengikuti pola hidup sehat, rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi.